Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua ini, adik-adik ya. Jadi memang rencananya pertemuan kedua kita kemarin adalah offline, cuman ternyata Sabtu besok lab kita dipakai untuk ujian komputer. Jadi kita terpaksa untuk online dulu pertemuan kedua. Nanti insya Allah pertemuan kita ketiga kita akan kembali offline. Baik, kita masuk ke materi kedua dari kuliah kita basis data. Materi kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang Microsoft Access. Kita akan kenalan lebih dalam tentang Microsoft Access. Apa aja yang akan kita kenali? Yang pertama kita akan coba untuk memodify atau memodifikasi tabel-tabel yang ada di dalam Microsoft Access, menambah record data, menghapus baris data, dan kita akan yang terakhir kita akan mencoba desain view atau kata lainnya melihat tipe-tipe data yang sudah terrekord di dalam database perpustakaan yang sempat kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Baik, mari kita mulai ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk memodifikasi baris. Jadi apa yang dimaksud modifikasi baris? Modifikasi baris itu kalau kita kembali kepada contoh database perpustakaan kita kemarin yang mungkin adik-adik semoga masih ingat ya. Kemarin kan kita mempunyai database suatu perpustakaan. Jadi misalnya ya kita punya database suatu perpustakaan yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel buku, keanggotaan, dan peminjaman. Masing-masing tabelnya mempunyai anggotanya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau contohnya di tabel buku itu ada data. Ingat ya, yang data itu adalah yang judul kolomnya. Jadi bukan record datanya. Nah, ini sebutannya record data, bukan data. Jadi isi dari data itu sendiri. Jadi di sini di tabel buku kita mempunyai 3 buah data, yaitu yang pertama adalah ID buku. Kemarin sempat namanya adalah kolno, cuman saya rubah biar gampang dipahami. Saya ganti menjadi ID buku. Dan data kedua adalah judul. Data ketiga adalah penulis. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk memodifikasi ini. Sama aja dengan tabel keanggotaan juga. Kalau masih ingat adik-adik, ada data ID anggota, ada data nama depan, dan ada data nama belakang. Begitu juga dengan yang terakhir adalah tabel peminjaman buku. Oke. Bagaimana caranya untuk memodifikasi baris yang sudah ada? Katakanlah kita ingin memodifikasi data yang ada di tabel buku. Contohnya ya, jadi caranya adalah yang pertama adalah arahkan kursor ke masing-masing anggota data yang akan dirubah. Kemudian lakukan klik cukup 1 kali saja, maka data sudah bisa untuk dirubah. Maka coba kita lakukan perubahannya, kita praktekkan. Nah, di sini katakanlah untuk tabel buku itu kan ada data ID buku, judul, dan penulis. Nah, katakanlah ternyata penulis dari buku pertama ini, yaitu judulnya Medieval Woman, ternyata penulisnya bukan Eileen Power, kita salah ketik, tapi harusnya adalah Eileen Powell, pakai L ya. Nah, kita cukup untuk klik 1 kali, data yang mana, record data mana yang akan kita rubah. Berarti kan kita akan merubah record data penulis. Kita klik saja. Nah, di sini otomatis sudah tersedia, baris sudah dibuka untuk diedit. Nah, ini tinggal hapus saja, R-nya diganti L. Setelah itu bagaimana? Setelah itu arahkan kursor ke tempat lain. Nah, maka sudah otomatis tersimpan. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Microsoft Access ini mudah sekali, sangat user friendly. Jadi saya harap adik bisa latihan sendiri di rumah ya. Oke, baik. Setelah itu, yang ketiga, kita akan coba menambah record ya. Menambah record, tadi kan kita pakai contoh tabel buku lagi. Tabel buku, kita akan menambah record
dengan cara melakukan klik tombol New Record yang terletak di bagian bawah. Itu cara yang pertama. Jika sudah melakukan tambah record, kita sudah mengetik record data, maka wajib diisi lengkap semua data. ID buku, dalam hal ini tabel buku, ada 3 data, yaitu ID buku, judul, dan penulis. Nah, coba kita lakukan ya. Contohnya kalau kita praktekkan, biar gampang dipahami, kita kembali lagi tadi ke database kita, database perpustakaan. Nah, katakanlah kita ingin menambah data di tabel buku. Ada buku baru yang masuk di perpustakaan kita. Nah, kita bertugas, katakanlah kita bekerja di bagian keluar masuk buku, maka kita bisa menambahkan rekor di sini. Caranya gimana? Tadi cara yang pertama adalah klik tombol bagian bawah yang berfungsi untuk menambah rekor. Jadi di sini ya, perhatikan kursor saya. Di sini ada tanda panah ke kanan yang ada kotak kuningnya itu. Nah, itu diklik saja. Nah, otomatis akses akan menyediakan satu baris kosong yang akan kita isi data barunya. Nah, jadi contoh, katakanlah kita ingin menambah, ada buku baru lagi masuk. Kodenya apa? Kodenya kita tulis sembarang ya. Kita samakan aja. Bukan sama, kita miripkan dengan yang di atas. 36 katakanlah 2013. Oke. Kita masuk ke data judul, nama bukunya apa? Kenapa? Introduction to Microsoft. Sorry. Introduction to Microsoft Access. Nah, oke, kita pindah ke data penulisnya. Siapa penulisnya? Nah, sembarang aja, mungkin Joe West, katakanlah gitu. Nah, otomatis data sudah nambah lagi satu. Kita sudah bisa memasukkan satu data baru, yaitu di tabel bagian buku. Terus bagaimana tabel yang lain, Pak? Bisa, tabel yang lain kita bisa menambah, katakanlah tabel keanggotaan ini, diklik aja 2 kali, ada member baru mau mendaftar, tinggal tambah saja cara yang tadi. Jadi kita lihat ini bagian bawah ini, kursor saya tanda panah ke samping, yang ada titik kuningnya ini diklik saja, kita tambah. Nah, ini saya ingin mengeklik angka 6 ini, tidak bisa. Jadi seolah-olah data ID anggota ini terkunci. Nanti akan kita bahas. Jadi sementara kita loncati saja ID anggota ini. Kita langsung masuk ke nama depan. Nama depan, katakanlah siapa ya anggota barunya? Namanya Ahmad. Ahmad Sadik. Perhatikan. Data ID anggota yang tadinya kita ingin ngisi tidak bisa, ternyata secara otomatis terisi oleh angka. Nah, berarti otomatis dia ngisi. Nanti akan kita bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Baik. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Nah, terus gimana caranya untuk menghapus data? Menghapus data yang sudah kita ketik atau yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita kembali lagi ke Microsoft Access. Kita coba lagi ke tabel buku ya. Katakanlah buku ini, buku yang nomor 2 terakhir ini, jago jualan, itu hilang atau sudah rusak. Jadi harus dihapus dari perpustakaan. Bukunya harus ditarik kembali karena rusak atau hilang mungkin. Nah, cara menghapusnya adalah kita highlight dulu. Jadi highlight ya, jadi ditebeli lah katakanlah. Gimana caranya? Cara gini, kursornya arahkan ke bagian paling sebelah kiri dari rekor data yang akan kita hapus. Jadi perhatikan kursor saya ini, diklik 1 kali. Nah, maka dia akan terblok biru. Nah,
Ketika sudah terblok biru, adik-adik cukup tekan tombol delete pada keyboard, bukan backspace ya, tapi delete. Nah, otomatis ketika kita melakukan penghapusan satu record, akses memberikan dialog box. Kemarin kalau sempat belajar algoritma, dialog box, kita bisa mengeluarkan dialog box. Jadi peringatan dulu, Anda yakin untuk menghapus data ini? Kalau kita yakin, kita klik saja yes. Nah, maka data akan terhapus. Kita coba ke tabel keanggotaan. Ternyata anggota nomor 2 yaitu David Martin ini memutuskan untuk berhenti dari member perpustakaan, maka kita hapus. Caranya gimana tadi? Kita arahkan kursor ke sebelah kiri sendiri nih di kotak biru, kita klik satu kali, otomatis member atas nama David Martin ini ter-highlight semua, terblok semua warna biru. Setelah itu baru kita tekan tombol delete di keyboard. Oke. Nah, ini ada peringatan tapi beda dengan peringatan yang tadi. Apa artinya? Di record cannot be deleted or changed because tabel peminjaman includes related record. Nah, ternyata antar tabel berhubungan. Nanti akan kita bahas, atau mungkin kalau kita waktu kita tidak cukup untuk bahas hubungan antar tabel, jadi tiga tabel ini, tabel buku, keanggotaan, dan peminjaman, itu berhubungan satu sama lain. Ketika kita ingin menghapus satu data, maka kalau data tersebut juga terdapat di tabel yang lain, maka akan berpengaruh. Makanya ini dia peringatan bahwa data atas nama David Martin ini, jadi gitu ya kasarannya bahasa Indonesianya ini ya, data atas nama David Martin tidak bisa dihapus karena dia punya kaitan dengan tabel peminjaman. Oke, coba kita lihat kaitannya apa. David Martin, ID anggotanya adalah nomor 2. Kita lihat tabel peminjaman. Nah, kita lihat ada di sini ada ID anggota. ID anggota yang melakukan peminjaman. Nah, adakah ID nomor 2? ID nomor 2 kan David Martin tadi ya. Ternyata ini benar. David Martin meminjam buku sebanyak 3 buah pada tanggal 4 bulan Januari 2021, pada tanggal 4 bulan Mei 2014, dan pada tanggal 30 bulan 4 2014. Nah, jadi ada 3 kali peminjaman dan belum kembali, maka dari itu data David Martin dengan ID anggota 2 tidak bisa dihapus. Nah, kalau kita ingin tetap menghapus, maka kita harus hapus juga data yang di sini, data yang di peminjaman, baru kita bisa menghapus dia di data keanggotaan. Nah, di sini kita ambil contoh aja yang anggota tidak pernah meminjam ya. Ini yang bukan meminjam, ID anggotanya kan ada 1, 2, sama 3. Berarti selain itu tidak ada pinjaman. Bisa kita hapus. Nah, berarti ID nomor 4, John Martin ini, atau mungkin member nomor 5, Bangun Habibi, ini bisa kita hapus. Karena dia tidak punya rekod pinjaman. Jadi seperti biasa, diklik, highlight warna biru, sudah, tekan tombol delete di keyboard. Nah, baru peringatannya keluar seperti tadi. Anda yakin akan mendelete record ini? Yes. Nah, oke. Record dengan ID nomor 5 sudah terhapus. Baik. Jadi, begitu caranya ya, jadi untuk menghapus suatu record data atau baris. Nah, kita akan beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu design view. Apa sih design view itu? Di Microsoft Access terdapat 2 view. View artinya itu adalah tampilan, 2 view. Yang pertama adalah datasheet view, yang kedua adalah design view. Yang kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin, itu adalah datasheet view. Datasheet view itu merupakan view di mana kita bisa melihat dan melakukan perubahan pada record data. Jadi termasuk yang kita lakukan tadi sebelumnya, menghapus data, memodifikasi data, terus menambah record data, itu dilakukan dalam lingkup tampilan datasheet view. Nah,
Sekarang gimana sih desain view dan terus gimana sih cara beralih dari datasheet view ke desain view? Oke, baik, mari kita lihat. Nah, ini semua ini adalah tampilan datasheet view. Kita bisa berpindah antar view. Microsoft Access punya dua view, yaitu desain view dan datasheet view. Gimana kita cara beralihnya? Katakanlah kita tabel buku dulu. Tabel buku dengan tampilan datasheet. Kita ingin merubah tampilan ini menjadi tampilan desain view. Kita arahkan kursor pada pojok kiri atas ini. Perhatikan kursor saya. Di sini ada tulisan view. Nah, adik-adik lihat di sini, di bawahnya tulisan view itu ada tanda panah bawah. Itu yang diklik. Nah, keluar dua pilihan, datasheet view atau desain view. Nah, di desain view ini kita bisa klik situ. Nah, lihat tampilannya berubah. Kita ingin ganti lagi ke datasheet view, tampilannya kembali seperti tadi. Kita kembali ke desain view, tampilannya berubah untuk tabel buku. Nah, ternyata tampilan desain view seperti ini. Ini artinya apa? Ini istilahnya kalau di pemrograman itu namanya setting datanya. Jadi disinilah kita men-setting ID buku, judul, dan penulis dalam hal tabel buku. Nah, jadi ingat ya, tadi tabel buku kan kita punya 3 data, yaitu ID buku. Nah, kita kembali lagi ya, biar jelas ya. ID buku, judul, dan penulis. Nah, ID buku ini diisi apa sih? Judul ini diisi apa sih? Penulis ini diisi apa itu? Itu tertuang semua di dalam desain view. Tertuang semua di dalam desain view. Maksudnya diisi apa itu adalah tipe datanya. Mungkin adik-adik masih ingat ya kuliah algoritma pemrograman kemarin, sebelum menginjak kepada pemrograman kan sempat belajar adalah tipe data. Ada tipe data integer, logika, bilangan bulat, ya bilangan bulat integer ya, bilangan real, karakter, string, seperti itu. Nah, disinilah kita juga men-setting tipe data seperti itu. Jadi di sini kalau ada diperhatikan ada field name. Field name ini adalah data-data yang terlibat di dalam suatu tabel. Di tabel buku ada 3 data yang terlibat, yaitu ID buku, judul, dan penulis. Terus di sebelah kanannya ada tipe data. ID buku, tipe datanya apa sih? Kebetulan 3 ini sama, adalah short text. Itu apa? Nanti akan kita jelaskan. Setelah itu di bagian bawah, ini ada kotak-kotak kecil ini. Ini adalah propertiesnya. Jadi atributnya, atribut dari masing-masing data. ID buku mempunyai atribut ini. Data judul mempunyai atribut ini. Data penulis mempunyai atribut ini. Jadi masing-masing data punya atribut sendiri-sendiri. Kalau kita lihat keanggotaan, kita klik tabel keanggotaan 2 kali. Ini masih dalam tampilan apa? Ini masih dalam tampilan datasheet view. Kita rubah menjadi tampilan design view. Nah, terlihat bahwa ID anggota itu tipe datanya adalah auto number. Nah, sudah bisa mulai narik kesimpulan ya, kenapa tadi ketika kita ingin menambah data member baru perpustakaan, keanggotaan baru perpustakaan, kita ingin menginput data di ID anggota, nggak bisa. Karena akses menginputkannya secara otomatis. Kenapa kok bisa otomatis? Disinilah kita settingnya, di tipe data. Karena ID anggota, tipe datanya adalah auto number, itu artinya rekor data yang diinputkan otomatis. Jadi bukan kita yang menginput, tapi Microsoft Access. Nah, sama dengan tabel buku tadi, data nama depan dan nama belakang itu bersifat short text. Jadi sama dengan tadi ya, short text. Text itu artinya adalah string atau karakter, tipe data, huruf, angka, kalimat, itu semua termasuk di dalam tipe data short text. Kalau tabel peminjaman gimana? Kita lihat saja. Ini masih tampilan datasheet view, kita rubah view-nya, klik, pilih design view. Nah ini ID buku. Ini data ID buku di tabel buku, short text.
ID anggota, ini adalah ID anggota di tabel keanggotaan, berubah tipe datanya menjadi number. Kenapa? Karena begitu kita mengisi data di tabel peminjaman, kita isi data. Ketika data yang diisi tidak ada di tabel keanggotaan, maka data akan tertolak karena sudah auto number. Jadi seperti itu. Jadi tipe data di ID anggota ini sudah bukan auto number lagi, seperti di keanggotaan. Seperti di keanggotaan, tadi kan di keanggotaan ID anggota adalah auto number, tapi kalau di peminjaman ID anggota adalah number. Jadi jangan disetting auto number lagi, karena sudah otomatis terisi di tabel keanggotaan. Itu termasuk di dalam relasi antar tabel, nanti kita akan belajar. Jadi yang dipahami ini dulu aja, bahwa design view adalah design view adalah tampilan di mana kita bisa men-setting masing-masing data, perilakunya ketika kita menginput, itu seperti apa. Baik, coba sekarang kita akan mendesain database perpustakaan ini dari awal untuk bisa lebih memahami perihal design view ini. Jadi memang mata kuliah kita mata kuliah praktek ya. Jadi dengan praktek diharapkan kita bisa paham gimana cara kerja database yang sesungguhnya, khususnya aplikasinya pada Microsoft Access. Baik, di sini saya mempunyai database perpustakaan, namun kalau adik-adik perhatikan di sini, dia masih kosong, datanya masih belum ada. Dan jika kita lihat design view-nya, masih kosong, hanya ada satu data ID. Nah, ini sudah bawaan dari Microsoft Access. Setiap kita membuat database baru, pasti data pertamanya sama Microsoft Access dikasih default name, nama bawaannya adalah ID. Nanti bisa kita rubah. Begitu juga dengan tabel keanggotaan, design view-nya juga masih kosong, datasheet view-nya juga masih kosong, peminjaman juga begitu, datasheet view kosong, design view kosong. Baik, sekarang kita ke tabel buku dulu. Jika kita ingat tadi, tabel buku itu terdiri dari 3 data, yaitu ID buku, judul buku, dan desain buku. Judul buku dan penulisnya. Kita bisa rangkum di sini. Jadi ini adalah spesifikasi dari data ID buku. Kita lihat di sini. Data ID buku dari tabel buku itu mempunyai spesifikasi yang seperti yang tertera di tabel ini. Ada properties, action-nya seperti apa, keterangannya. Baik, kita akan coba praktekkan. Di tabel buku, data pertama adalah ID buku. Data type-nya adalah short text. Primary key, nah ini yang kita akan kenalan dengan primary key pada pertemuan kedua ini. Primary key, jadi pengertian dari primary key nanti kita akan lebih jelaskan lagi ketika kita ketemu tatap muka ya. Jadi secara singkat, primary key itu adalah suatu identitas dari data, di mana jika data tersebut kita jadikan sebagai primary key, maka dia akan menjadi kunci untuk hubungannya dengan tabel lain. Nah, gimana prakteknya nanti akan kita lihat. Jadi sementara itu, jadi ada namanya primary key, dan untuk data ID buku ini, kita akan sematkan primary key di situ. Makanya action-nya adalah yes, jadikan ID buku sebagai primary key. Terus, properties yang ketiga adalah field size. Field size, jadi ukuran dari data itu. Karena data ID buku bersifat teks, maka field size-nya bisa kita hitung. Kita isi 50 di sini. Artinya apa? Jumlah karakter yang diizinkan, yang diisikan ke ID buku itu berjumlah 50 karakter. Lebih dari 50 karakter, maka Access akan memberikan peringatan error, tidak bisa diisi. Kurang dari 50 tidak apa-apa, tapi maksimal adalah 50.
Terus properties yang keempat adalah required. Required actionnya adalah yes. Artinya apa required? Required itu artinya adalah record data tidak boleh bernilai kosong. Jadi record data yang akan kita isikan di ID buku tidak boleh bernilai kosong alias tidak boleh dikosongi. Karena ketika dikosongi maka akses akan menimbulkan peringatan kembali bahwa data kosong harus diisi. Setelah itu properties yang terakhir adalah index. Index actionnya apa? Yes, no, duplicate. Artinya apa? Setiap record yang kita inputkan di ID buku tidak boleh bernilai sama antara record satu dengan yang lain. Tidak boleh kembar, istilahnya seperti itu. Bagaimana prakteknya? Mari kita lihat di Microsoft Access. Kita lihat ke database perpustakaan yang masih kosong ini, kita implementasikan tadi spesifikasinya. Caranya gimana? Kita masuk ke design view. Nah, kita lihat masih kosong datanya, kita isi. Data pertama tadi apa untuk tabel buku? ID buku, ya. ID buku. Setelah itu, properties yang pertama adalah data type. Dia adalah bersifat short text. Data type, perhatikan di sini, jadi data type-nya adalah short text. Kita pilih di sini. Ada drop down menu di sini, ada short text. Nah, kita pilih di situ. Oke. Setelah itu, properties yang kedua adalah primary key. Primary key kita actionkan yes, artinya kita jadikan ID buku sebagai primary key. Implementasinya gimana? Kita klik ID buku di sini. Di sini ada gambar kunci. Ada lihat ya, kursor saya ada gambar kunci. Kita klik di sini. Kita klik lagi 2 kali Jadi suatu data yang dijadikan primary key pasti ada gambar kunci di sininya. Nah, nanti kita adik-adik perhatikan bedanya nanti dengan 2 data yang lainnya, itu judul dan penulis. Jadi tanda bahwa suatu data sudah dijadikan primary key adalah terteranya gambar kunci di sebelah kirinya. Dengan adanya gambar kunci di sebelah kiri berarti ID buku itu sudah kita jadikan sebagai primary key. Oke. Jadi jangan bingung ya adik-adik ya. Kita praktek saja. Begitu praktek insya Allah kita akan mengerti. Lebih bagus lagi mungkin sambil mendengarkan video ini adik-adik sambil praktek di depan laptopnya. Dengan video ini, mungkin di HP, di laptop adik-adik buka Microsoft Access sambil mengikuti langkah ini. Oke, baik. Setelah itu, properties yang ketiga adalah field size dan nilainya adalah 50. Oke, di mana field size? Tadi data type kan di sini, primary key di sini. Field size di mana? Field size itu terletak di bawah sini. Jika adik-adik perhatikan di sini field size. Nah, ini nilainya berapa? Tadi sesuai spesifikasi nilainya harus 50. Maksimal 50 karakter. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi maka kita ganti di sini 50. Oke. Properties keempat adalah required. Nah, kita cari di sini required. Required. Nah, ini ketemu. Required. Tadi apa required? Required adalah record data tidak boleh bernilai kosong. Jika kita di sini pilih yes, kebetulan sudah yes ya, maka ya record data tidak boleh kosong. Tapi ketika kita pilih no di sini ada pilihan no, perhatikan ada ya. Di sini ada pilihan no. Nah, tidak bisa diklik no. Tidak bisa dipilih no ya. Kenapa aku tidak bisa dipilih? Harusnya bisa. Karena data ID buku adalah primary key. Primary key itu adalah identitas suatu tabel yang akan berhubungan dengan tabel lain. Maka itu otomatis dia sudah tidak boleh no. Tidak boleh no di sini. Seandainya ID buku ini bukan primary key, coba kita coba ya. Coba kita nonaktifkan primary key-nya. Klik. Nah, lihat perhatikan tanda kunci di sebelah kiri ini hilang. Berarti artinya apa? ID buku sudah bukan primary key lagi. Kita lihat properties required-nya. Kita rubah jadi no. Ini sudah no sendiri ya, no. Bisa kita rubah jadi yes, juga bisa. Jadi
Kalau bukan primary key, required-nya no dan yes bisa. Tapi kalau dia primary key, required-nya atau otomatis tersetting yes. Jadi required apa tadi? Diulangi lagi. Required adalah suatu properties data yang menunjukkan bahwa dia boleh bernilai kosong atau tidak. Oke, kita kembalikan lagi ID buku, kita setting jadi primary key. Tandanya ada tanda kunci di sini. Required-nya yes, otomatis. Oke, setelah itu yang terakhir adalah properties index. Index, ya, dari perhatikan di sini. Index. Index itu adalah properties yang menggambarkan bahwa data itu boleh kembar atau tidak. Kalau kita pilih yes, no duplicate, maka data tidak boleh kembar. Tapi ketika kita pilih no, maka data boleh kembar. Seperti itu. Kita lihat prakteknya. Index. Sini sudah tersetting secara default, secara bawaan sudah tersetting yes, no duplicates. Ini ada beberapa pilihan ya. Index, ada no di sini. No ini adalah data boleh kembar. Kalau yes, data juga boleh kembar. Diduplikasi bisa juga. Jadi ada 3 pilihan. Untuk data ID buku ini, maka pilihannya sesuai spesifikasi bahwa ID buku. Jadi kenapa kok kita tidak memperbolehkan data kembar di ID buku? Jadi sambil adik-adik berlogika ya. Kenapa sih ID buku datanya tidak boleh kembar? Ya jelas, karena masing-masing buku berbeda. Yang membedakan buku satu dengan buku yang lain itu adalah ID-nya. Karena kadang-kadang judul bisa sama tapi penulis beda. Maka ID buku itulah yang membedakan antara satu buku dengan yang lain. Maka dari itu kita bikin propertiesnya di sini, properties indexnya di sini, yes, no duplicate. Artinya data tidak boleh kembar. Oke. Kita sudah punya data ID buku, settingannya sudah selesai. Masuk ke data kedua, yaitu data judul. Sama tabelnya. Jadi properties yang harus kita perhatikan di sini untuk data judul adalah data type atau tipe data, ukuran field atau field size, required-nya yes or no, index yes or no. Nah, kita lihat bahwa tipe datanya dari judul adalah short text. Kenapa kok milih short text? Tadi juga kenapa ID buku kok juga jadi kita milih short text? Short text itu artinya apa? Teks. Jadi semua yang diisikan di situ baik angka maupun huruf, tanda baca itu bisa. Karena nanti ada beberapa tipe data yang hanya bisa diisi angka saja. Ada tipe data yang hanya bisa diisi huruf saja. Ada tipe data yang hanya bisa diisi tidak mau menerima inputan tanda baca, itu ada. Tapi ketika kita milih action short text di sini, maka kita memerintahkan Microsoft Access untuk mengizinkan semua angka, tanda baca maupun huruf. Itu. Kita lihat prakteknya. Judul, kita bikin judul di sini. ID buku sudah fix, jadi di bawahnya kita bikin judul. Judul, oke. Properties pertama apa tadi? Data type, data type. Tipenya adalah short text, otomatis terpilih di sini. Setelah itu field size-nya, perhatikan kursor saya, field size di sini ukurannya berapa tadi? Field size-nya 255. Berarti maksimal ada 255 karakter yang diizinkan untuk diinputkan di situ, di bagian judul. Jadi kalau judulnya lebih dari 255 karakter, tidak bisa. Pilihan lainnya adalah disingkat judul itu, untuk bisa pas ke 255 karakter. Apa bisa kita rubah lebih dari 255? Bisa, tapi tempat penyimpanannya akan membutuhkan lebih besar. Kita untuk latihan aja yang kecil aja dulu. Field size untuk judul buku kita setting ke 255 karakter. Setelah itu, settingan properties yang ketiga adalah required. Dia adalah yes. Artinya apa? Record data tidak boleh bernilai kosong. Jadi harus terisi. Kita lihat required. Required-nya di sini bernilai no, maka kita harus ubah menjadi yes. Oke. Properties terakhir adalah index. Indeksnya apa? No. Nah,
Kalau tadi yes, tidak boleh bernilai kembar, maka no ini adalah setiap rekor boleh bernilai kembar, karena kemungkinan judul buku bisa kembar, bisa sama maksud saya. Maka indeks di sini di setting no. Oke, sudah selesai. Begitu juga dengan data yang terakhir dari tabel buku adalah penulis, data penulis. Ada 4 properties data yang harus disetting. Sama, tipe datanya adalah short text, field size-nya juga 255, required-nya yes, indeksnya no. Oke, kita setting di sini. Penulis. Oke. Tipe datanya apa tadi? Short text. Ukurannya berapa? 255 karakter. Required-nya no, ada no atau yes. Required-nya adalah yes. Pilih di sini drop down menu. Required-nya yes. Oke. Berarti data tidak boleh bernilai kosong. Setelah itu yang terakhir indeksnya no atau yes. Ternyata adalah no. Jadi setiap rekor boleh bernilai sama karena penulis ada beberapa yang sama. Oke. Tabel buku sudah jadi, mari kita lihat di datasheet view. Klik di sini, datasheet view. Akan keluar tulisan seperti ini, you must first save the table. Save dulu tabelnya. Do you want to save the table now? Ingin menyimpan tabelnya sekarang? Yes, klik aja yes. Nah, lihat, yang tadinya kosong, sekarang sudah terbentuk 3 data yang sudah siap diisi. Coba kita isi sendiri datanya dengan memperhatikan settingan yang tadi. ID buku tadi settingannya gimana? ID buku. Nah, tipe datanya adalah short text. Tipe data ini menunjukkan bahwa ID buku dapat diisi angka, tanda baca maupun huruf. Jadi, lihat, untuk ID buku bisa diisi angka, huruf maupun tanda baca. Coba kita campur, bisa enggak? Katakanlah ID bukunya adalah MH, huruf ya. Besar ya. MH, kita kasih strip. Strip itu apa? Strip itu tanda baca. Terus kita kasih angka 0, 0, 1. Ya. Nah, bisa kan? Akses menerima ini karena memang sesuai dengan settingan yang kita setting tadi. Bahwa ID buku adalah tipe datanya adalah short text. Oke. Terus gimana kalau field size-nya 50? Maksudnya di sini. ID buku tadi kan apa? ID buku field size-nya berapa? 50. Lebih dari 50 tidak bisa. Gimana sih maksudnya? Nah, coba kita lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter. Dia masih bisa. Coba kita lebihkan 50 ya. Kita ketik sembarang. Nah, sudah tidak bisa kan? Saya nggak bisa ketik lagi ini. Karena memang sudah lebih dari 50. Maka akses tidak menerima. Ini saya ketik ini pasti sudah 49 karakter. Seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu ya, field size ya adik-adik. Field size itu menunjukkan bahwa ukuran dari datanya. Oke, kita kembalikan tadi. 0, 1. Oke, selesai. Setelah itu, kita beralih ke data judul. Data judul kita tadi lihat bahwa tipe datanya adalah short text, jadi bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca. Cuman biasanya judul biasanya ada hurufnya ya. Katakanlah ada 100, judul itu 100 resep rumahan. Nah, itu kan ada angkanya 100 itu. Judul bukunya 100 resep rumahan. Gitu ya. Jadi angka bisa nerima, huruf bisa nerima, begitu juga dengan penulis. Dan ingat tadi ini maksimal bernilai berjumlah 255 karakter. Oke. Setelah itu kita pindah ke data penulis. Nah, katakanlah siapa penulisnya, mungkin Mariani, seperti itu misalnya ya. Mariani, nama penulisnya.
Nah, maka sudah jadi satu rekor data. Sudah jadi satu rekor data yang sudah terekam di database buku. Seperti itu. Jadi paham ya maksudnya tadi settingannya ya. Kenapa kok field tag-nya, field size-nya 255, 50, terus required-nya yes. Nah, itu maksud dari required yes ya. Tadi apa? Required yes. Record data tidak boleh bernilai kosong. Tadi yang required-nya yes, semua data ya, saya ingat ya, ID buku, required-nya yes, judul, required-nya yes. Terus penulis, required-nya yes. Nah, ya, jadi fungsi sebenarnya dari required yes itu adalah untuk ketika kita menginputkan data baru, maka validasi akan berjalan. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita sudah mengisi tadi satu rekor ya, satu rekor buku. Kita akan mengisi lagi, katakanlah rekor yang kedua. Kodenya MH002. Nah, judul buku kita lewati, katakanlah. Nah, kita tulis, penulisnya katakanlah Andika. Nah, ketika kita ingin menginputkan data lagi yang ketiga, Akses akan memberikan peringatan bahwa you must enter a value in the buku judul field. Tabel buku, field judul, data judul harus terisi. Nah, selama ini belum terisi, maka kita tidak akan bisa menambah data baru. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan dari required yes adalah seperti itu. Oke, katakanlah yang nomor 2 ini adalah judul bukunya adalah 70 desain kamar idaman. Nah, gitu. Nah, terus gimana Pak dengan penjelasannya tentang indeks no dan yes itu? Jadi kalau kita setting indeksnya no, datanya boleh kembar, tapi ketika kita setting indeksnya yes, datanya tidak boleh kembar. Nah, karena judul dan penulis tadi settingan indeksnya no, jadi datanya boleh sama. Tapi yang indeksnya tadi yes adalah ID buku. Nah, coba kita tes ya. Kita input data baru, cuman kodenya kita samakan. MH, katakanlah MH002. Judulnya apa ya mungkin? Manajemen Keuangan oleh Jeff. Katakanlah gitu penulisnya. Nah, langsung ada peringatan bahwa kita sedang meng-create duplicate values dan itu tidak boleh. Karena kita sudah setting di ID buku ini, indeksnya adalah yes. Seperti itu. Jadi kita hapus saja ini ya. Nah, tidak akan bisa keluar sebelum kita merubah ini. Nah, baru kita rubah ID buku dengan data yang tidak sama dengan 2 di atasnya, maka baru kita bisa melangkah ke rekor berikutnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tabel buku sudah selesai. Kita sudah buat. Sekarang kita akan coba lanjut ke tabel keanggotaan. Dalam tabel keanggotaan, kita akan coba rancang. Kita lihat ini spesifikasinya. Tabel keanggotaan itu ada 3 data juga ya. Jadi ID anggota yang pertama, yang kedua adalah nama depan, yang ketiga adalah nama belakang. Untuk ID anggota, tipe datanya adalah auto number. Sudah saya jelaskan tadi, auto number adalah tipe data yang diinputkan oleh Microsoft Access secara otomatis. Jadi kita tidak perlu input. Terus field size-nya adalah long integer. Kalau ada yang ingat, mungkin integer algoritma pemrograman adalah tipe bilangan bulat. Oke. Karena pada ID anggota ini kita akan mengisikan hanya angka saja, huruf tidak akan bisa diterima. Terus ada properties baru namanya new values dan actionnya adalah increment.
Artinya apa ini? New values. Jadi, karena yang menggenerate, yang menghasilkan angka adalah Microsoft Access secara otomatis, maka kita tentukan pedomannya. Gimana sih Microsoft Access itu menambahkan angka baru secara otomatis, menurunkah atau menaikkan? Biasanya seperti itu. Nah, kita setting di sini increment. Jadi setiap Microsoft Access menciptakan nomor baru untuk anggota baru, itu pasti bertambah. Katakanlah contoh ya, contoh kita lihat database perpustakaan yang sudah jadi untuk keanggotaan. Nah lihat ini 1, 2, 3, 4, 6 ini yang memberi angka kan akses, tapi dia mengikuti pola tertentu, naik angkanya. Jadi meningkat ya dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 6. Tadi 5 kan sudah kita hapus. Seperti itu. Jadi itu maksudnya dari increment. Dan properties terakhir adalah index, yes. Jadi record data tidak boleh bernilai sama. Baik, kita telusuri lagi. Kita telusuri dulu, baru kita nanti bikin datanya. Setelah itu data kedua adalah nama depan. Nama depan, tipe datanya seperti biasa, karena nama, maka short text. Field size-nya adalah 50, jadi tidak boleh berjumlah lebih dari 50. Setelah itu required, harus terisi, yes. Dan index, no, berarti data boleh sama, karena nama orang terkadang sama ya. Oke, data yang ketiga adalah data nama belakang, yaitu tipe datanya short text, jadi huruf dan angka bisa, field size-nya 50, required-nya yes, index-nya no. Oke, coba kita praktekkan ke database kita yang baru tadi. Database keanggotaan, kita lihat di sini masih kosong. Kita pindah ke design view untuk mengisi datanya, untuk menciptakan datanya maksud saya. Oke, data yang pertama adalah data ID anggota. ID anggota. Terus ID anggota. Tipe datanya apa tadi? Auto number, sudah otomatis di sini. Dan tadi saya lupa mencantumkan di slide ya, bahwa ID anggota itu adalah primary key. Jadi suatu tipe data unik di dalam satu tabel. Kita jadikan ID anggota adalah primary key. Kita lihat di sini ada tanda kunci ya, otomatis akses mengidentifikasi data pertama selalu primary key. Kita bisa merubah-rubah nanti, tapi secara default, secara bawaan dari Microsoft Access, primary key merupakan data yang paling atas. Oke, setelah itu ID anggota, data tipenya adalah auto number, terus tadi apa? Field size-nya adalah long integer. Field size-nya long integer, sudah otomatis ini ya. Oke, setelah itu new values increment, nah sudah otomatis. Terus index-nya yes, no, duplicate. Nah, oke, sudah paham semua ya. Saya harap sudah paham ya maksudnya long integer tadi itu apa, sudah saya jelaskan. Increment itu apa, indeksnya adalah yes, no, duplicate. Oke. Setelah itu data yang kedua adalah nama depan. Nama depan. Oke, nama depan tipe datanya apa? Short text tadi. Oke. Terus field size-nya berapa? 50. Jadi maksimal 50 karakter. Setelah itu required-nya yes. Required-nya adalah yes, tidak boleh kosong. Dan indeksnya adalah no, jadi data boleh kembar. Oke. Setelah itu, data yang ketiga adalah nama belakang. Nah, tipe datanya apa? Short text. Field size-nya berapa? 50, kita ubah. Terus required-nya berapa? Required-nya apa? Yes or no? Yes. Jadi harus terisi, tidak boleh kosong. Oke. Indeksnya adalah no. Jadi data boleh kembar. Oke, sudah jadi.
tabel keanggotaan, kita lihat hasilnya di datasheet view. Di save dulu, yes. Oke, nah lihat ini sudah terbentuk data anggota dari tabel keanggotaan. Ada ID anggota, nama depan, nama belakang. Oke, coba kita input. Nah, ingat ID anggota tadi apa? ID anggota tipe datanya adalah auto number, jadi otomatis akses yang memberikan nilai. Jadi kita tidak perlu ngasih nilai, langsung loncat ke nama depan. Nah, namanya siapa? Dimas. Nama belakangnya Bagus. Oke. Nah, lihat akses otomatis memberi angka 1 di sini. Oke, member kedua namanya siapa? Rina Purwati. Oke, kita lihat akses langsung memberi otomatis 2. Nah, oke, sudah paham ya? Sudah paham ya? Jadi nanti ini adalah tabel keanggotaan. Dan yang terakhir adalah tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman ini ada berapa data tadi? ID buku 1, ID anggota 2, tanggal pinjaman, kembali, dan jatuh tempo. Jadi ada 5 data. Oke, mari kita coba satu-satu. Data yang pertama adalah ID buku. Kita lihat tabel peminjaman, di sini masih kosong. Masih kosong ya adik-adik. Jadi kita lihat ke design view untuk mengisi. ID buku. Data pertama adalah ID buku. ID buku. Oke. Kita ingat, yang dimaksud di sini ID buku adalah ID buku yang ada di tabel apa? ID buku yang tadi sudah kita buat tentunya di tabel buku. Tabel buku kita lihat desain view-nya. Sini ada ID buku. Nah ini primary key-nya masih kosong ya, harus dihilangkan. Nah, oke. ID buku. Jadi maksudnya data peminjaman, data ID buku di tabel peminjaman itu adalah data ID buku di tabel buku. Jangan bingung ya, jadi berkaitan. Nanti kita bahas di pertemuan offline tentang kaitan antara tabel satu dengan yang lain. Oke, karena ID buku di sini sama dengan ID buku di tabel buku, maka tipenya otomatis juga sama. Tadi ID buku di tabel buku, tipenya kan short text. Setelah itu apa? Field size-nya berapa tadi? 50. Setelah itu required-nya yes. Oke, index-nya no. ID buku indeksnya tadi ID buku indeksnya yes, no, duplikat ya, bukan no tapi yes dalam kurung, no, duplikat. Lihat design view. Oke, ID buku indeksnya yes, no, duplikat. Oke. Data yang kedua adalah ID anggota. ID anggota. Nah, jadi ingat-ingat bahwa yang dimaksud dengan ID anggota di sini adalah ID anggota dari tabel keanggotaan. Dari tabel keanggotaan. Jadi otomatis tipenya sama. Propertiesnya sama. Oke. ID anggota. ID anggota. Tadi I-nya kecil. Oke. Dan ingat di tabel keanggotaan ID anggota adalah primary key, maka di tabel peminjaman ID anggota juga harus kita jadikan primary key. Nah, ingat, kita kalau ingin menjadikan dua data sebagai primary key, tidak bisa satu-satu. Klik sini, terus kita klik ID anggota,
satu pasti dia akan beralih. Gimana caranya? Kita blok dulu. Blok dulu, lihat kursor saya di sebelah kiri ini, klik. Setelah itu, diklik. Tekan kontrol, klik lagi di ID anggota. Jadi, 2 terpilih. Kita jadikan primary key dua-duanya. Seperti itu ya. Jadi ada 2 primary key di dalam tabel peminjaman. Oke. Setelah itu, datanya ada apa lagi? Tanggal pinjaman, tanggal kembali, dan tanggal jatuh tempo. Tanggal pinjaman, tanggal kembali, dan tanggal jatuh tempo. Tanggal pinjaman, terus apa lagi? Tanggal kembali, dan tanggal jatuh tempo. Tipe datanya apa tadi? Date and time, ya paham ya kenapa buat date and time, waktu dan tanggal, karena memang tanggal tipe datanya adalah date and time, mewakili waktu dan tanggal. Kita lihat di sini date and time, kita rubah di sini date and time, kita rubah di sini date and time. Oke. Oh, saya ada kelupaan tadi, ID anggota. Untuk data ID anggota itu field size-nya long integer. Kita lihat betul nggak? ID anggota field size-nya long integer. Terus data type-nya adalah number. Long integer. Oke. Sama dengan ID buku ini tadi. Dengan ID buku, ID buku data type-nya adalah short text. Kita lihat contek di ID buku sini adalah short text. Baru kalau ID anggota adalah auto number, maka di sini adalah number. Setelah itu, tanggal pinjaman, tanggal kembali, tanggal jatuh tempo adalah date and time. Oke, kita lihat lagi, kita pastikan sama, terutama yang primary key ini. ID buku di sini short text di tabel buku, indeksnya yes. Nah, kita lihat di sini. Short text indeks, nah ini tidak sama kan, indeksnya no, padahal harusnya yes, no, duplikat. Terus field size-nya apa benar 255, kita cek di tabel buku. Bergantinya bisa di sini ya adik-adik. ID buku, nah field size-nya 50. Kita samakan. Field size-nya di sini di tabel peminjaman masih 255, kita ganti 50. Oke. Oke. Saya kira sudah selesai ini. Kita lihat hasilnya di tabel peminjaman. Save dulu. Nah, oke. Kita lihat sudah jadi di sini. ID buku, yang di anggota, tanggal peminjaman, tanggal kembali, tanggal jatuh tempo. Perhatikan ketika kita lihat isi tabel buku di sini, itu harus sama dengan tabel buku di tabel ID buku di tabel buku. Mohon maaf, ID buku di tabel buku. Jadi anggotanya tadi 1, tanggal pinjam mungkin per hari kemarin 26 Maret. Maret dulu ya. Maret tanggal 26 tahun 2021, tanggal kembali mungkin bulan April tanggal 1 2021, tanggal kena dendanya adalah besoknya, biasanya bulan April tanggal 5 2021. Oke. Oke, kita bisa teruskan nanti di sini. Yang jelas saya harap dengan ini kita sudah paham caranya dasar-dasar untuk merancang suatu desain data dari suatu database. Nanti ini belum kita hubungkan antar tabel. Kita belum menghubungkan antar tabel ini. Dan seharusnya memang ketiga tabel ini berhubungannya adik-adik, karena memang ini satu sistem database perpustakaan. Oke. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan kuliah online ini, karena memang saya persiapannya untuk offline sebenarnya pertemuan kedua ini, biar lebih mantap ya. Tapi setiap kita nikmati aja prosesnya.
Terus sebagai respon dari kuliah saya ini, saya nanti ada tugas buat adik-adik sekalian. Ketika sudah selesai nonton video, tugasnya akan saya sharing di grup seperti biasa ya. Tugas dan PowerPoint-nya materi ini. Jadi demikian ya. Tugasnya praktek Microsoft Access. Pengumpulannya insya Allah paling lambat Sabtu depan. Sabtu depan kita tatap muka itu paling lambat pengumpulannya. Semakin cepat semakin baik ya. Oke, tugas nanti saya sharing di grup WA. Tapi enaknya kuliah online, ini kan nanti saya akan upload di YouTube channelnya saya. Jadi bisa mengulang-ulang tutorial dari saya. Kalau ada yang kurang jelas sambil praktek, oh tadi apa ya, diulang lagi bisa. Jadi itu salah satu keunggulannya kuliah online di situ enaknya ya. Jadi jangan berhenti untuk berlatih, terus tidak usah menyerah, tidak usah takut dengan komputer. Semua bisa dipelajari asal kita enjoy dengan prosesnya. Oke, baik. Sekian dulu kuliah online dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.